Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan komunikasi bisnis lintas budaya. Yang akan menyampaikan materi yang pertama, Rio Dwi Putranto, Piken Alvitania, dan saya sendiri, Hendra Pradipta. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Piken Alvitania. Baik teman-teman, materi pertama akan disampaikan oleh saya, Piken Alvi. Nah, kelompok kami pada presentasi kali ini akan membahas tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Apa komunikasi bisnis lintas budaya itu? Komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, ataupun negara. Tentu saja dalam dunia bisnis, komunikasi menjadi tolak ukur yang sangat penting untuk keberhasilan bisnis itu sendiri. Bisa dibayangkan kan bagaimana kalau bisnis antara dua orang atau dua negara tersebut terjadi miskomunikasi, pastinya akan mengalami kegagalan dalam berbisnis. Nah, pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di tanah air, baik di bidang manufaktur, eksplorasi, maupun jasa, menggunakan beberapa konsultan asing untuk membantu mengembangkan perusahaan mereka. Melihat perkembangan atau tren yang ada saat ini, komunikasi bisnis lintas budaya menjadi sangat penting, artinya bagi terjalinnya harmonisasi bisnis di antara mereka. Nah, pada akhir-akhir ini, terdapat jasa konsultasi asing untuk mengkonversikan komunikasi di antara dua belah pihak dalam menjalin bisnis. Karena seperti kita tahu, perusahaan manufaktur, eksplorasi, ataupun perusahaan-perusahaan besar pasti menjalin bisnis di antara perusahaan satu dengan yang lainnya di antara berbeda negara ataupun antar negara. Seperti Jepang dengan Indonesia, Amerika dengan Singapura, dan lain-lain. Dan tentunya, di antara berbagai negara tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, budaya yang berbeda, budaya bisnis yang berbeda. Dan tentunya ini sangat menjadi masalah utama bagi pebisnis atau entrepreneur dalam bisnis mereka apabila tidak memahami betul akan arti penting komunikasi bisnis itu. Nah, ini salah satu contoh pola kerjasama ekonomi di berbagai kawasan dunia yang sudah terbentuk. Misal ASEAN. Seperti kita tahu, ASEAN memiliki anggota dari negara-negara Asia Tenggara. Nah, negara-negara tersebut juga menggunakan komunikasi bisnis lintas budaya ini dalam menjalin usaha atau bisnisnya. Selain ASEAN ada juga NAFTA, APEC, EFTA, dan juga CFTA. Untuk lebih jelasnya mengenai secara detailnya satu-satu dari kerjasama ekonomi ini semua, teman-teman bisa mencari di internet ataupun di referensi buku lain. Nah, pada slide kali ini kita akan memahami budaya dan perbedaannya. Setiap orang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam suatu kelompok-kelompok tertentu, baik yang berkaitan dengan kelompok keagamaan, profesi, dan bisnis. Mereka masing-masing menerapkan suatu aturan maupun perilaku yang sesuai dengan budayanya. Misal di Indonesia tentu akan berbeda dengan di negara Prancis. Di Indonesia berjabat tangan budayanya hanya sekedar beberapa detik saja. Berbeda dengan di Prancis, jika kita melakukan jabat tangan sama seperti Indonesia, mereka beranggapan kita menolak ajakan jabatan tangan mereka. Jadi di Prancis itu budayanya mempertahankan jabatan tangannya selama 7 ayunan. Jadi kalau cuma sebentar seperti Indonesia itu artinya mereka beranggapan kita menolak untuk berjabat tangan dengannya. Itu mengapa penting sekali memahami budaya dan perbedaannya dalam menjalin bisnis ini. Nah, untuk slide selanjutnya maka akan dijelaskan oleh Hendra Pradipta, teman saya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi budaya. Budaya dapat didefinisikan bermacam-macam, bergantung pada sudut pandang setiap ahli. Berikut adalah beberapa definisi tentang budaya menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lehman, Himstreet, dan Beatty, budaya diartikan sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri. Pengalaman hidup masyarakat tentu saja sangatlah banyak dan variatif, termasuk di dalamnya bagaimana perilaku dan keyakinan atau kepercayaan masyarakat itu sendiri. Kedua, menurut Hofstede, budaya diartikan sebagai pemrograman kolektif atas pikiran yang membedakan anggota-anggota suatu kategori orang dari kategori lainnya. Dalam hal ini yang menjadi kata kunci budaya adalah pemrograman kolektif, yang menggambarkan suatu proses yang berkaitan setiap orang segera setelah kita lahir di dunia ini. Dan yang ketiga, menurut Boff dan Thiel, budaya adalah sistem sharing atau simbol-simbol, kepercayaan, sikap, nilai-nilai, harapan, dan norma-norma untuk berperilaku. Dalam hal ini, semua anggota dalam budaya memiliki asumsi-asumsi yang serupa tentang bagaimana seseorang berpikir, berperilaku, dan berkomunikasi, serta cenderung untuk melakukan berdasarkan asumsi-asumsi tersebut. Indonesia adalah sebuah contoh negara yang memiliki subbudaya yang sangat beragam, baik etnis maupun agama. Hal ini berbeda dengan Jepang yang hanya memiliki beberapa subbudaya dan cenderung bersifat homogen. Next. Menurut Marby dan Hildebrand, budaya diartikan sebagai tipikal karakteristik perilaku dalam suatu kelompok. Pengertian tersebut juga mengindikasikan bahwa komunikasi verbal dan non-verbal dalam suatu kelompok juga merupakan tipikal dari kelompok tersebut dan cenderung unik untuk berbeda dengan yang lainnya. Selanjutnya, menurut Mitchell, budaya merupakan seperangkat nilai-nilai inti kepercayaan, standar, pengetahuan, moral, hukum, dan perilaku yang disampaikan oleh individu-individu dari masyarakat yang menentukan bagaimana seseorang bertindak, berperasaan, dan memandang dirinya serta orang lain. Pada akhirnya, budaya akan bermanifestasi ke dalam bagaimana seseorang menjalankan bisnis, menegosiasikan kontrak, atau menangani hubungan bisnis potensial. Next. Komponen budaya. Menurut Lehman, Himstreet, dan Beatty, setiap elemen terbangun oleh beberapa komponen utamanya, yaitu nilai-nilai, baik atau buruk, diterima atau ditolak. Norma-norma meliputi tertulis dan tidak tertulis. Simbol-simbol meliputi warna logo suatu perusahaan, bahasa, dan pengetahuan. Menurut Mitchell, komponen budaya mencakup antara lain bahasa, kepercayaan atau keyakinan, sopan santun, adat istiadat, seni, pendidikan, humor, dan organisasi sosial. Sementara itu, menurut Kateora, budaya memiliki beberapa elemen, yaitu budaya material, lembaga sosial, sistem kepercayaan, estetika, dan bahasa. Next. Pertama, budaya material atau material kultur. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama, teknologi, dan yang kedua, ekonomi. Teknologi mencakup teknik atau cara yang digunakan untuk mengubah atau membentuk material menjadi suatu produk yang dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya. Ekonomi dalam hal ini dimaksudkan sebagai suatu cara orang menggunakan segala kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Dua, organisasi sosial atau social institution dan pendidikan. Suatu lembaga yang berkaitan dengan cara bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Mengorganisasi kegiatan mereka untuk dapat hidup secara harmonis dengan yang lain dan mengejar perilaku yang dapat diterima oleh generasi berikutnya.
Dalam hal ini menuntut pendidikan, kaum wanita mendapat perlakuan yang diskriminatif. Mereka dianggap tidak perlu bersekolah hingga jenjang yang tinggi, karena nantinya mereka juga akan menjadi ibu rumah tangga. Namun kini anggapan seperti itu sudah tidak berlaku lagi. Pria dan wanita memiliki kedudukan yang seimbang dalam meniti karir masing-masing. Ketiga, sistem kepercayaan dan keyakinan atau belief system yang dianut oleh suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap sistem nilai yang ada di masyarakat tersebut. Keyakinan yang dianut oleh suatu masyarakat juga akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan mereka. Bagaimana mereka memandang hidup dan kehidupan ini, jenis produk yang mereka konsumsi, dan cara bagaimana mereka membeli suatu produk. Keempat, estetika atau aesthetic, berkaitan dengan seni, dongeng, hikayat, musik, drama, dan tari-tarian. Nilai-nilai estetika yang ditunjukkan masyarakat dalam berbagai peran tentunya perlu dipahami secara benar agar pesan yang disampaikan mencapai sasaran secara efektif. Kelima, bahasa atau language. Bahasa adalah suatu cara yang digunakan seseorang dalam mengungkapkan sesuatu melalui simbol-simbol tertentu kepada orang lain. Bahasa juga merupakan salah satu komponen budaya yang paling sulit dipahami. Tingkatan budaya. Menurut Marpi dan Hildebrand, dalam dunia praktis terdapat 3 tingkatan budaya, yaitu formal, informal, dan teknis. Masing-masing tingkatan budaya tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut. Formal. Budaya pada tingkat formal merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya, dan hal tersebut bersifat formal atau resmi. Dalam dunia pendidikan, tata bahasa Indonesia adalah termasuk salah satu budaya yang bersifat formal dan terstruktur dari dulu hingga sekarang. Sebagai contoh, sebuah kalimat terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Yang kedua, informal. Pada tingkat ini lebih banyak dilakukan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi, melalui apa yang dilihat, dipakai, dan dilakukan tanpa diketahui alasannya mengapa hal itu dilakukan. Sebagai contoh, orang lebih suka dipanggil dengan nama julukan dan bukan dengan nama asli. Hal itu dilakukan karena ia tahu bahwa teman-temannya bisa memanggil dengan nama julukan tersebut. Ketiga, teknis. Pada tingkat ini, bukti dan aturan-aturan merupakan hal yang terpenting. Ada sesuatu penjelasan yang logis mengapa sesuatu harus dilakukan dan yang lain tidak boleh dilakukan. Pada tingkat informal, pembelajaran dalam budaya mencakup pembelajaran pada pola perilakunya. Sedangkan pada tingkat teknis, aturan-aturan disampaikan secara logis dan tepat. Matematika adalah salah satu contoh yang logis sehingga suatu kegiatan tertentu dapat diprediksi dengan tepat. Next. Mengenal perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat dilihat dari nilai sosial, peran, dan status kebiasaan pengambilan keputusan, sikap terhadap waktu, penggunaan ruang, konteks budaya, bahasa tubuh, hukum, perilaku etik, dan budaya perusahaan. Nilai-nilai sosial. Orang Amerika berpandangan bahwa uang dapat mengatasi masalah. Kekayaan yang diperoleh merupakan kerja kerasnya sendiri dan merupakan sinyal superioritas. Orang yang bekerja keras lebih baik daripada orang yang tidak bekerja. Mereka benci kemiskinan dan menghargai kerja keras. Di Indonesia, khususnya di pedesaan, masih memiliki nilai kebersamaan yang tinggi. Sementara di kota, nilai kebersamaan dan gotong royong mulai memudar karena sikap individualitas. Peran dan status. Sebagai contoh, di negara yang sedang berkembang, peran wanita dalam dunia bisnis masih relatif lemah. Sementara di negara maju, peran wanita di dunia bisnis sudah cukup kuat. Begitu pula dalam hal status yang cara pandangnya berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Kebanyakan status eksekutif dilihat dari simbol-simbol
bernuansa materialistik. Sistem seseorang eksekutif ditandai dengan sudut kantor yang luas, karpet mahal, dan aksesoris menarik lainnya. Pengambilan keputusan. Di negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada selalu berusaha secepat dan seefisien mungkin dalam mengambil setiap keputusan penting. Lain halnya di negara Amerika Latin dan Jepang, pengambilan keputusan dilakukan umumnya sangat lambat dan bertele-tele. Konsep waktu. Sebagian besar penduduk negara maju sudah menyadari bahwa waktu sangatlah berharga. Hal ini berbeda dengan negara Amerika Latin dan Asia yang umumnya memandang waktu relatif luas atau fleksibel. Menurut mereka, menciptakan dasar hubungan bisnis lebih penting daripada sekedar menyelesaikan suatu pekerjaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rio. Yang selanjutnya adalah konsep jarak komunikasi. Sebagaimana masalah waktu, menjaga jarak komunikasi juga berbeda untuk budaya yang berbeda. Ketika melakukan pembicaraan bisnis, para eksekutif Amerika Serikat dan Kanada menjaga jarak sekitar 5 feet dari lawan bicara. Sedangkan para eksekutif Jerman atau Jepang, jarak tersebut dirasakan kurang dekat. Selanjutnya, konteks budaya. Di Korea atau Taiwan, orang kurang tergantung pada komunikasi verbal tetapi lebih banyak cenderung nonverbal. Dalam konteks budaya rendah seperti Amerika Serikat dan Jerman, orang sangat tergantung pada komunikasi verbal dan bukan nonverbal. Jadi dalam melakukan pembicaraan mereka cenderung langsung pada persoalan atau yang disampaikan tanpa basa-basi. Selanjutnya adalah bahasa tubuh. Seringkali ada kesalahpahaman berkomunikasi lintas budaya. Orang perlu mewaspadai antara ucapan dan gerakan tubuhnya agar dapat diketahui apa yang disampaikan sebenarnya. Sebagai contoh, membungkukkan badan yang banyak dilakukan oleh orang Jepang dapat dipandang oleh orang Amerika Serikat sebagai sikap penjilat. Yang selanjutnya, perilaku sosial. Sebagai contoh, di negara Arab, memberikan suatu hadiah kepada istri orang lain dianggap tidak sopan, namun tidak mengapa jika hadiah tersebut diberikan kepada anak-anaknya. Jadi, apa yang dianggap sopan di suatu negara belum tentu dianggap sopan di negara lain. Next. Perilaku etis. Perilaku etis dan tidak etis pun berbeda di setiap negara. Di beberapa negara, perusahaan diharapkan membayar uang secara resmi untuk persetujuan kontrak pemerintah. Pembayaran tersebut dianggap hal rutin. Di negara lain, hal tersebut dikategorikan sebagai suap. Yang selanjutnya adalah perbedaan budaya perusahaan. Budaya organisasi adalah cara perusahaan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, budaya organisasi mempengaruhi cara orang berkreasi dengan orang lain. Saat ini banyak perusahaan dianggap aliansi strategis dengan perusahaan asing dan sebagian mengalami kegagalan. Salah satu alasan kegagalannya adalah tentangan budaya antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Next. Komunikasi dengan orang. Ketika merencanakan untuk melakukan bisnis dengan orang, dapat berkomunikasi secara efektif bila ia itu ketika tinggal di negara lain, alangkah baiknya orang tersebut juga sedikit mengenal budaya maupun adat istiadat yang berlaku di negara tersebut. Contoh komunikasi lintas budaya ketika melakukan perjalanan ke orang berjabat tangan paling lama antara 5 dengan ayunan negara dapat diartikan sebagai suatu bentuk penolakan. Sedangkan di Perancis, orang berjabat tangan cukup dengan hanya kalau di tengah-tengah suatu pertemuan bisnis mereka minta izin setiap sholat 5 kali sehari. Next.
mengembangkan memahami budaya purna. Kedua, jangan mudah terbawa kepada pola generalisasi terhadap perilaku negosiasi lintas budaya. Orang yang berasal dari budaya yang berbeda seringkali mempunyai pendekatan negosiasi yang juga berbeda. Tingkat toleransi untuk variasi. Contoh negosiator di Amerika Serikat cenderung relatif impersonal dalam melakukan negosiasi. Mereka melihat tujuan mereka dalam sudut pandang ekonomi dan biasanya mereka menganggap unsur kepercayaan penting di antara mereka. Sebaliknya, para negosiator dari Cina dan Jepang lebih suka suasana hubungan sosial. Jika ingin bernegosiasi di Cina, Anda sebaiknya cukup bersikap sabar dan menguasai bagaimana hubungan personal negara tersebut. Anda harus dapat menumbuhkan hubungan personal sebagai dalam proses negosiasi. Negosiator dari budaya yang berbeda mungkin menggunakan teknik pemecahan masalah dan metode pengambilan keputusan yang berbeda. Jika mempelajari budaya partner Anda sebelum bernegosiasi, Anda akan lebih mudah dapat memahami pandangan mereka. Yang baik bagi proses negosiasi yang sedang berjalan dan dapat ditemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Sampaikan. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab akan diteruskan Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.